Manchester United U18 melanjutkan akhir musim mereka yang sibuk pada Selasa malam menjamu Wolverhampton Wanderers di Carrington. Itu adalah awal yang lambat dari kedua belah pihak dengan penguasaan bola bolak-balik di lini tengah, tetapi tidak ada peluang yang terbuka dalam 15 menit pertama. Kedua tim bertukar umpan silang berbahaya di kedua kotak, tetapi tidak ada gol tercipta. Baru pada menit ke-30 tembakan tepat sasaran pertama pertandingan datang. United dengan sabar mengoper bola di sekitar kotak, dari kiri ke kanan, dengan gerakan yang diakhiri dengan tembakan dari Jayden Camason, yang diselamatkan kiper Wolves. 10 menit kemudian datanglah gol pertama pertandingan saat United memimpin. Sam Mather mengambil tembakan, melewati bek, sebelum dikirim ke sudut kanan bawah. Penyelesaian spektakuler Sam Mather memberi United keunggulan. Tak lama kemudian, Ethan Wheatley mencoba melakukan tendangan gunting dari umpan silang James Nolan, tepat ke pelukan kiper. Mantan kapten akademi, Tom Thorpe, terlihat menyaksikan pertandingan di Carrington. Wolves menyamakan kedudukan terlebih dahulu melalui Tom Edozie. United berusaha untuk mengembalikan keunggulan mereka dengan cepat. Ethan Williams memotong dari kanan setelah menerima umpan James Scanlon, tetapi upaya pemain sayap itu tepat di pelukan kiper. Pada menit ke-71, Shea Lach menggiring bola di sepanjang garis depan, lalu melambungkan bola melewati kiper dan masuk ke bagian atas gawang. Keterampilan serupa dia coba 2 kali, terakhir kali melawan Leeds, di mana dia membentur tiang 2 kali. Namun, keunggulannya tidak bertahan lama. Dominic Plang berlari 50 yard tanpa kawalan lawan untuk menembak bola ke sudut kanan bawah melewati Eli Harrison. Peluang emas terlambat datang bagi Wolves untuk mencuri 3 poin. Umpan silang dari kiri ke tiang belakang jatuh di kaki Plang lagi. Ia melakukan tendangan voli ke gawang, tetapi penyelamatan dilakukan oleh Harrison dengan kakinya memastikan United mempertahankan 1 poin. Poin tersebut mengamankan finish ketiga United di Liga, tertinggal 2 angka dari Sunderland di posisi kedua. United tampil dalam formasi 4-2-3-1 dengan Harrison di gawang, Camason, Ogune, Munro, dan Nolan di belakang. Williams dan Fitzgerald di tengah, dan trio McAllister, Mather, Scanlon, di belakang striker Wheatley. Manajer Erik ten Hag, meski senang mencapai final piala keduanya musim ini, sangat menyadari perlunya mengubah dinamika timnya dalam fase pembangunan permainan. Pelatih asal Belanda itu perlu memiliki kiper yang percaya diri mengoper bola dari belakang, memiliki kemampuan untuk menguasai kotak penalti dan bisa bermain sebagai sweeper. Sayangnya, David De Gea tidak memiliki ketiga kualitas tersebut. Bersama dengan striker baru, penjaga gawang modern juga harus didatangkan untuk mengubah situasi. Kontrak pemain nomor 1 United itu berakhir pada akhir musim ini. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak masih berlangsung dengan persyaratan pengurangan gaji masih alot. Bahkan jika MU menyetujui kesepakatan baru, ada peluang besar bahwa kiper baru akan tiba di Old Trafford dan tampaknya nama baru telah memasuki radar. Sejauh ini, kandidat yang paling mungkin adalah David Raya dari Brentford dan Diogo Costa dari Porto. Alternatif lebih murah adalah pahlawan Piala Dunia Kroasia, Dominik Livakovic. Dengan bandrol 10 juta euro, pemain berusia 28 tahun itu lebih dibutuhkan Ten Hag. Di Qatar ia menyelamatkan 4 penalti selama turnamen saat negaranya finish di tempat ketiga. Livakovic tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya dan tidak berpengalaman bermain di level atas. Sang pemain sejauh ini menolak untuk menandatangani kontrak baru karena keengganan Dinamo Zagreb untuk membayar gaji tahunan sang kiper sebesar 1,2 juta euro. Livakovic bisa menjadi pemain Kroasia pertama yang pernah bermain untuk United jika kesepakatan itu membuahkan hasil. Gelandang serang bintang Manchester United, Bruno Fernandes,
diperkirakan akan melewatkan pertandingan Liga Premier melawan Tottenham Hotspur. Pemain Portugal tertatih-tatih keluar dari lapangan pada menit ke-101 di semifinal Piala FA melawan Brighton and Hove Albion. Saat adu penalti, dia terlihat dengan pergelangan kaki terbungkus saat dia memberi semangat kepada tim. Sementara itu, jurnalis Argentina, Damian Villagra, melaporkan bahwa Alejandro Garnacho tampaknya akan bergabung dengan tim U20 Argentina untuk Piala Dunia FIFA U20 mendatang di Argentina mulai bulan depan. Turnamen dimulai pada 20 Mei tetapi berlangsung hingga 11 Juni. Jika tim nasionalnya berhasil mencapai perempat final pada 4 Juni, itu berarti dia masih akan melewatkan final Piala FA. Argentina adalah tim paling sukses di kelompok usia ini, dengan 6 gelar U20 atas nama mereka. Jelas masih ada peluang La Albiceleste tidak lolos ke perempat final, apalagi final, jadi Garnacho masih bisa terbang kembali ke Inggris tepat waktu. Paris Saint-Germain mengalami kerugian besar setelah laporan keuangan tahunan mereka dirilis. PSG mengalami kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan musim-musim terakhir, selama 12 bulan terakhir. Sebelumnya, PSG mengalami defisit sebesar 368 juta euro, yang menyebabkan UEFA mengirimkan peringatan pada Agustus karena tidak mematuhi aturan financial fair play. Banyak faktor yang berkontribusi pada kerugian astronomis tim asal ibu kota Prancis, termasuk rekrutan Galactico, Lionel Messi, Sergio Ramos, dan Gianluigi Donnarumma. PSG juga telah membayar biaya agen yang sangat besar saat mendapatkan pemain ini, berdampak negatif pada neraca mereka. UEFA belum mengumumkan sanksi pasar transfer apapun kepada klub asal Paris. Tetapi mereka akan terikat pembatasan FFP di musim panas. Ini bisa menjadi dorongan besar bagi klub-klub di seluruh Eropa jika tangan PSG terikat. Manchester United bisa menjadi pemenang besar dari berita ini, dengan PSG sekarang pasti kehabisan cara untuk merekrut target penyerang United, Harry Kane dan Victor Osimhen. Selain itu, PSG mungkin harus melepas beberapa bintang untuk menyeimbangkan pembukuan dan memangkas tagihan gaji mereka. Erik ten Hag mungkin melihat skuad PSG untuk meningkatkan jumlah dan kualitas skuadnya di Old Trafford dengan biaya yang hemat. Kylian Mbappe tidak diragukan lagi akan menjadi pemain yang penjualannya dapat menyeimbangkan pembukuan karena harga yang mahal. Namun, kecil kemungkinan Mbappe akan meninggalkan Paris. Bek kanan Maroko, Achraf Hakimi, dapat memecahkan teka-teki bek kanan Erik ten Hag, dan kiper Donnarumma akan memberikan peningkatan kepada David De Gea di gawang United. Neymar adalah nama lain yang sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester, tetapi mungkin kurang diminati Erik, mengingat usianya dan gaya bermain sang gafar.